Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, الذي وفقنا لطريق الهدى والرشاد وجعلنا في دار الدعوة والإرشاد. الصلاة والسلام على سيدنا محمد قدواتنا في الدعوة والإرشاد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الدعوة والإرشاد ففازوا في الدنيا والمعاد. أما بعد, yang kami sangat muliakan Alina Rekruta, Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri, Tadigo, para hadirin wal hadirat, ahli dar yang sempat hadir pada malam yang berberkah ini insyaallah. Kembali kita akan melanjutkan pengajian kitab kita, akan kitab Al-Arba'un fi Usuluddin yang kembali akan diantar oleh Andi Rekruta. Olehnya itu, mari kita mempersilahkan kepada Andi Rekruta untuk memulai pengajian kita pada malam hari ini. Al-an, fayatafadhal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulillah sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza. واجعله محاطا بالخيرات والأنوار والبركات ووفقنا لصالح الأعمال والأخلاق لدراسة هذا الكتاب لإمامنا العارف بالله حجة الإسلام أبي حامد الغزالي قدس الله سره. اللهم املأ قلوبنا بأنوار محبتك ومعرفتك وأسرارنا بأنوار مشاهدتك وعقولنا بأنوار التفكر والفهم عنك ونفوسنا بأنوار التزكية وأجسادنا بأنوار الاستقامة على الطاعة والخدمة وزواتنا بالتحقق بنور العبودية بنورك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Alhamdulillah, malam ini kita teruskan bacaan kita, pengajian kita yang terkait dengan kitab Al-Arba'un fi Usuluddin di Imamina Al-Arifillah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Jadi sekarang kita baca lagi Al-Asrusani. Jadi kita tidak habiskannya. Yang penting awalnya itu kita sudah baca, kemudian penjelasannya ya silakan baca sendirilah kalau mau memperdalam. Nah, sekarang Al-Asrusani. Al-Asrul Awal kita sudah baca pekan lalu, malam Jumat yang lalu, yaitu fi syarahi at-ta'am, ya, tentang eh, bahayanya kita terlalu banyak makan. Sekarang ini yang kedua, fi syarahil kalam. Ini lagi bahayanya kalau kita terlalu banyak berbicara. Ya, jadi hampir sama juga. Jadi kita nanti baca yang awal saja. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini. Al-aslu tsani fi syarahil kalam. Yang kedua ini dari pembahasan yang ketiga, ya, yaitu asas yang kedua, yaitu diingatkan bahwa kejahatan itu muncul dari perkara yang terkait dengan
banyak bicara. Ya. Wazalika labudda min qat'ihi. Ya. Oleh karena itulah ya sepatutnya kita putuskan, ya kita jangan terlalu banyak berbicara, apalagi kalau kita anggap tidak terlalu penting, ya, atau membawa kepada hal-hal yang negatif. Ya, jadi tidak perlu kita banyak eh, berbicara. Fa innal jawariha kullaha tuassiru amaluha fil qalbi. Ya, karena anggota tubuh itu sebenarnya kerja-kerjanya itu sangat mempengaruhi hati. Jadi semua anggota tubuh kita ini, ya, menurut Imam Ghazali, ya, termasuklah apa tadi, lidah, ya, termasuklah mata, hidung, telinga, tangan, kaki, semua jawari, ya, anggota tubuh yang kita pakai untuk beramal. Jadi amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh itu sangat berpengaruh kepada hati. Lakin dan lisana khassubihi, akan tetapi sebenarnya lidah itu lebih khusus lagi. Artinya lidah itu sangat berkesan, berpengaruh kepada hati kita. Li'annahu yu'addi 'anil qalbi ma fihi minas suwar. Ya, karena lidah itu akan membawa kepada satu bentuk gambaran yang ada di dalam hati. Jadi kalau kita berbicara sesuatu apa segala, itu ada gambarannya di dalam hati. Ya, ada gambaran di dalam itu disebut yu'addi anil qalbi ma fihi minas suwar. Jadi fatat tadi kullu kalimatin suratan fil qalbi. Nah, jadi akhirnya tiap-tiap kalimat yang kita ucapkan itu akan membawa kepada satu gambaran, ya, dalam hati. Muhakiyatan laha, yang apa namanya, yang bersesuaian, ya, apa yang kita sebut. Nah, kalau kita bicara binatang, ya tergambar binatang. Kita bicara apa saja kita bicarakan, itu akan tergores di dalam hati kita gambarannya. Falizalika idza kana kaziban, oleh karena itu apabila percakapan, pembicaraan itu dusta, hasala fil qalbi suratan kazibah. Maka apa yang terjadi di dalam hati ialah gambar yang dusta juga. Wa i'wajja bihi wajhul qalbi. Ya, sehingga membengkokkan hati itu, membolak-balikkan hati itu. Faiza kana fi syai'in minal fuduli mustagnan anhu iswadda bihi wajhul qalbi wa uzlam. Jadi kalau apa namanya, percakapan-percakapan kita itu ya sesuatu yang fudul, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mustagnan anu, tidak diperlukan, maka iswad dari wajhul qalbi, akhirnya menjadikan hati itu hitam, ya, dan gelap. Ya, kalau kita berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Hatta tantahi kasatul kalami laimatatul qalbi, sehingga banyak bicara itu bisa membawa kepada kematian hati. Ya, jadi ini yang sangat berbahaya, nasihat Imam Ghazali. Kalau kita banyak bicara itu, apalagi kalau tidak ada manfaat, gunanya dan sebagainya, tidak ada nilai ibadah, nilai zikir dan sebagainya, maka itu bisa membawa kepada uh, buta hati atau mati hati, ya, imatatul qalb. Walizalika azzama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amral lisan.
Oleh karena itulah Rasulullah sangat membesarkan urusan lidah ini yang menganggap penting sekali. Beliau bersabda, "Wa may yatakaffal li fi ma baina lihyaihi wa rijlaihi yatakaffal lahu bil jannah." Barang siapa yang menjamin ya, untuk saya, artinya menjamin kebaikan antara kedua mulutnya ini uh, dan dua kakinya, yaitu lidah dan kemaluannya, maka saya akan jamin dia adalah ahli surga. Jadi dua saja yang kita harus pelihara, ya, di antara mulut ini lidah. Jadi kita jaga lidah dan kita jaga kemaluan kita. Wasuila anak sari mayudkhilun nasa an-nara. Pernah Rasulullah ditanya yang paling banyak manusia menyebabkan masuk neraka itu, faqala al-ajwafani, yaitu dua lubang yang ada pada manusia. Ada dua lubangnya, yaitu al-famu wal-farju, yaitu mulutnya dan farajnya, kemaluannya. Jadi dua ini yang harus dijaga. Waqala sallallahu alaihi wasallam wa hal yakubun nasa ala manakhirihim finari illa hasaidu alsinatihim. Ya, banyak sekali orang yang tergelincir masuk dalam neraka, ya tidak lain disebabkan karena hasil daripada lidah mereka. Itulah bahayanya banyak bicara. Waqala, dan Nabi bersabda, man somata naja. Barang siapa yang banyak diam, maka dia akan selamat. Waqala lahu Mu'az radhiyallahu anhu. Imam Mu'az ya, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau Mu'az bertanya, ayyul a'mali afdal? Ya, siapakah amal-amal apakah yang paling afdal? Fa akhraja sallam lisanahu. Kemudian Nabi mengeluarkan lidahnya. Wa wada alaihi yadahu, dan dia letakkan tangannya, wa qala inna aksara khataya ibni Adam fi lisani. Yang menyebabkan banyak kejahatan, dosa anak cucu Adam itu ialah pada lidah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga ya berkata, man kasura kalamuhu, barang siapa yang banyak bicaranya, kasura sakatuhu, banyak kesalahannya. Waman kasura sakatuhu, barang siapa yang banyak kesalahannya, kasurat zunubuhu, banyak dosanya. Waman kasurat zunubuhu, barang siapa yang banyak dosanya, fannaru auladihi, maka nerakalah yang lebih pantas baginya. Itu nasihat. Walihada kana as-siddiq radhiyallahu anhu yadau hajaran fi yamna nafsahu minal kalam. Abu Bakar as-Siddiq, ya, seorang yang saleh, ya, yang sangat menjunjung tinggi nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini selalu yadau hajaran fi, dia letakkan batu di di mulutnya, ya,
Yamna nafsahu minal kalam, agar dia tercegah daripada berbicara. Artinya dia selalu tutup mulut lah, artinya dia jaga sekali mulutnya supaya jangan uh, berbicara terlalu banyak. Kemudian seterusnya paslon fi bayanil iktisari alal muhim minal kalam. Nah, jadi ini penjelasan tentang perkara-perkara yang penting yang terkait dengan bicara banyak. Alam, ya, ketahuilah anna lil lisan isyrina afatan. Lidah itu ada 20 ya, apa namanya, bahayanya. Syarah nafi kitab Afat al-Lisan, kami sudah jelaskan kata Imam Ghazali ya tentang bahaya lidah ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa yatulu zikruha huna, dan di sana panjang sekali penjelasannya. Wa yakfika al-amalu bi ayatin wahidah, maka cukuplah sebenarnya untuk mengamalkan yang tadi disebutkan itu, apa namanya, ada 20 hal yang terkait dengan bahaya lidah. Cukup memperhatikan ayat ini. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Ya, tidak ada kebaikan banyak bicara ya, dari bisikan-bisikan kamu. Tidak terlalu banyak bicara, kecuali ya, jadi bicara yang tidak membawa kepada kebaikan itu ya banyak, hanya ini yang tidak membawa kepada kejahatan. Amara bisodakatin. Nah, kalau kita bicara untuk mendorong orang memberi sedekah, au ma'rufin, atau mendorong orang untuk beramal kebaikan, au islahin bainan nas, kita bicara untuk memperbaiki ya hubungan ya sesama manusia. Maka hanya 3 inilah dalam Al-Quranul Karim. Apa maksudnya? Allah tatakallama fima la ya'ni. Ya, maksud daripada ayat ini, kamu tidak boleh bicara kecuali hal-hal yang ada berguna. Kalau tidak ada gunanya, kamu tidak boleh berkata-kata. Otak tasir alal muhim. Jadi kamu hanya bicara kepada hal-hal yang penting. Tapi najah, maka disitulah keselamatan. Jadi artinya kita disuruh berhati-hatilah, jangan terlalu banyak bicara. Qala Anas radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas radhiyallahu an, seorang sahabat berkata, ustusida gulamun minna yaumauhu. Seorang, barulah kita katakan sahabat mati syahid pada perang Uhud. Wujida ala batni sakhrah marbuta minal ju', maka didapati di perutnya ada batu yang diikat ya, karena kelaparannya. Pemasahat umuhu at-turab an wajahihi. Ya, jadi ibunya dia gosokkan tanah pada wajahnya. Faqalat, dan ibunya berkata, hani allaka, ya berbahagialah ya kamu yang sudah meninggal ini. Al jannatu ya bunayya, kamu akan masuk surga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya kepada ibunya. Ini cerita Sayyidina Anas. Ya, Rasulullah bertanya, "Wa ma yudriki?" Apa yang menyebabkan kamu mengatakan demikian, bahwa dia masuk surga?
La'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'ni. Ya, nah, kita khawatir jangan sampai dia banyak bicara dengan sesuatu yang tidak penting. Wa yamna'u ma la yadurru. Ya, sehingga dia tercegah daripada apa yang tidak merusakkan. Artinya Nabi ini mengingatkan, kalaupun orang ini sangat sabar, dia ikat perutnya dengan batu karena lapar, kemudian syahid, ya. Tapi Nabi mengingatkan, kita khawatir jangan sampai dia banyak bicara waktu hidupnya yang tidak ada manfaatnya. Wahaddu ma la ya'ni huwallazi law turik. Adapun batasan makna kalimat la yakni yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada tujuannya yang baik, wallazi law turika. Ya, kalau perkataan ditinggalkan, lam yakun bihi sawab. Ya, tetap ya, tidak terputus daripadanya pahala. Tapi kalau ada kata-kata yang tidak penting, tidak ada gunanya, maknanya itulah yang dikatakan malayani. Walam yang jarrabi darat, ya, dan tidak mendatangkan darat. Nah, itu yang dimaksud malayani sebagai perkataan Rasulullah la'allahu kana yatakallamu fi malayani. Wa man ikhtasara minal kalami ala zalik, barang siapa yang meringkaskan perkataannya, tidak banyak bicara. Ya, kalla kalamu, maknanya sedikit bicaranya. Falyuhasib abdu nafsahu inda dzikri malayani. Maka hendaklah dia uh, memperhitungkan ya, pada dirinya ketika disebutkan malayani. Annahu lau zakarallahu ta'ala badalan antil kalimah lakana zalika kanzan min kunuzis sa'ada. Ya, jadi kalau dia mengingat Allah ya, sebagai ganti daripada perkataannya itu, daripada berkata-kata tidak ada gunanya, dia ganti dengan zikir, maka itu menjadi kanzan, ya, menjadi modal lah, modal untuk kebahagiaan. Pakai fayusmah al-akil bitarki kanzin maknuzin wa ahzin madaratin ada lau lam yakun fihi ismu. Jadi ya, sebagai apa namanya ini ya, perbandingan bahwa bagaimana dibenarkan seorang yang berakal itu meninggalkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Tumpukan tumpukan kans daripada kebahagiaan ini dan mendapatkan ketenangan. Ini bagaimana dia bisa melakukan sesuatu perkataan yang tidak ada manfaatnya. Artinya lebih baik dia gunakan untuk berzikir kepada Allah walaupun tidak membawa kepada dosa. Kalau memang perkataan itu membawa kepada dosa, bahwa kadar kikanzin wa adi sya'latin minan nar. Jadi sama dengan orang yang meninggalkan apa namanya itu perbendaharaan kebaikan banyak dan mengambil daripada syu'lah minan nar, itu bagian daripada siksaan api neraka. Ini semua penjelasan tentang malayani, tarkuhu malayani. Ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling bagus ya apa namanya seseorang itu seorang Islam min husni islamil mar'i tarkuhu malaya, keindahan orang itu beragama Islam ialah dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaat nilai atau manfaatnya.
Nah, inilah yang disebutkan di sini dengan berbagai ulasan dia bayangkan dengan apa namanya, kalau yang tidak ada gunanya kita ucapkan, lebih baik kita gunakan kepada yang terkait dengan zikir. Itu jauh lebih mulia dan itu adalah bagian daripada Nah, ini apa namanya seterusnya tentang uh, apa yang menjadi bahayanya lidah itu. Afat al-lisan. Annal ghaliba alal alsinati min jumlatil irsyina afatan khamson. Nah, jadi dia sebutkan 5 saja. Kalau yang 20 ini kalau mau lihat dia di Ihya Ulumuddin. Ya, ada disebutkan di sana. Nah, yang paling apa namanya ini di sini yang disebutkan al-kazib. Itu biasanya berkata bohong, ya, gibah, mumarah, al-madah, al-mizah. Ya, 5 inilah. Ya, mungkin cukup ini kita baca malam ini. Apa yang dimaksud dengan al-kazib? La yazalu abdu yakzibu wa taharra al-kazib hatta yuktaba indallahi kazzaban. Jadi kalau orang itu membiasakan dirinya selalu berdusta sehingga ya taharra al-kazib. Dia sudah ya taharra ini maknanya dia sudah senang, dia tidak suka lagi kata-kata yang benar. Dia suka berdusta. Ya. Sehingga ditulislah, dicatatlah di sisi Allah sebagai pendusta. Nauzubillah. Wailun lilladzi yuhaddisu fayakzib liyadhaka minhu nas. Wailun lahu wailun lahu. Nah, ini biasa juga kejadiannya. Ya, neraka wail bagi orang yang suka bicara dan dia berdusta supaya orang lain ketawa. Ya, walaupun apa yang dibicarakan itu ya apa namanya dusta. Wailun lahu wailun lahu. Rasulullah SAW juga bersabda, wailul lilladzina ya Rasulullah wakila ya Rasulullah. Ya, pernah ditanya oleh sahabat ya Rasulullah. Ayaznil mu'min, adakah orang beriman itu berzina? Ayasrikul mu'min, adakah orang mukmin itu mencuri? Kad yakunu zalika. Wakila lahu ayakzib. Kemudian ditanya lagi Rasulullah. Jadi ketika yang tadi ini zina dengan mencuri, ya kan yakunu zalik. Ya, kemungkinan aja ya, bisa dia melakukan orang beriman itu. Wakila lahu, kemudian ditanya lagi ayakzib, adakah dia berdusta? Qala la. Ya, orang beriman tidak akan berdusta. Artinya kalau dia berdusta bukan orang beriman. Itu mafhum mukhalafahnya. Innama yaftaril kazib alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Kalau kita mau apa namanya orang yang suka berdusta itu adalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu tegas dalam Al-Qur'an. Innama yaftaril kadzib ya alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah saya tunjukkan dosa yang paling besar? Ya, namanya al-isyraku billah, yaitu mengisyrakkan, mensyarikatkan Allah. Hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqi'an faqa'ada. Ya, faqala ala wa qawlu zur. Ya, waktu itu dia duduk apa namanya muttaqi'an. Dia duduk apa namanya itu
dengan pakai lutut, kemudian dia duduk, kemudian mengatakan, "Alah, ingat, ya, dosa yang besar itu adalah qauluz zur, perkataan yang palsu, perkataan yang dusta." Qala alaihi salatu wassalam, "Kullu khaslatin yatba'ullahu alaiha al-mu'min illa al-khiyanah wal kadhib." Tiap-tiap sifat yang ditetapkan oleh Allah kepadanya orang-orang yang beriman ini kecuali al-khiyanah wal kadhib. Itu tidak akan dicapkan kepada orang yang beriman, yaitu khianat dan berdusta. Oh, cuma itu saja ya. Dia cerita tentang al-kazib. Annal kaziba haramun fi kulli syai. Ketahuilah, ini hukum dusta. Ketahuilah bahwa dusta itu, dusta bohong kan, yang sesuai. Bohong itu haram pada setiap sesuatu kecuali karena darurat. Ya, apa yang dimaksud darurat di sini? Hatta qalat imra'atun liwaladiha as-saghir, hingga sekalipun seorang perempuan berkata kepada anak yang kecil, "Ta'ala hatta utiyak." Ya, mari saya berikan sesuatu. Padahal dia tidak ada sesuatu yang diberikan. Faqala Nabi SAW, "Wamadha kunti tu'tinahu law ja'a?" Apa yang kamu berikan kepadanya sekiranya dia datang? Qalat tamrah. Saya berikan tamar. Qala ama law lam taf'ali? Bagaimana kalau kamu tidak melakukan hal itu? Ya, kamu panggil tapi kamu tidak berikan. Kutibat alaiki kisbatun. Maka kamu dicatat sebagai amalanmu itu adalah amal dusta. Ini kepada anak kita sendiri pun kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Falyahdharil insanul kadhiba hatta fit takhayyul. Jadi manusia itu hendaklah menghindari sifat dusta itu, sekalipun dalam khayalan, yang masih menghayalkan. Hadis nafsi begitu juga ada tergores dalam pemikiran. Ya, jangan sekali-kali tergores mau melakukan dusta. Fa inna dzalika yusbitu fin nafs suratan muawwajatan. Karena perkara itu akan tetap di dalam jiwa kita. Nah, karena kita sudah pikirkan, kita sudah rencanakan, itu akan terlukis satu gambaran yang bengkok, muawwajah, hatta takzibar ru'ya. Ya, sehingga kamu mendustakan mimpi kamu. Fala tankashifu lahu fin naumi asrarul malakut. Maka tidaklah tersingkap ya baginya waktu tidur yaitu rahasia-rahasia malakut. Wa tajribah tasyhadu dzalika. Nah, dan tajribahnya artinya pengalaman-pengalaman yang ada itulah yang diceritakan Ghazali di sini, ya itu banyak yang menjadi saksi. Artinya kalau orang itu selalu memikirkan mau berdusta, selalu menghayalkan berdusta, selalu bicara di otaknya mau berdusta, maka akhirnya dia akan mimpikan dusta itu. Ya, karena sudah terlukis di dalam jiwanya. Nauzubillah. Saya kira ini perlu juga ya, kita jadikan sebagai nasihat. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak baik, ya, khayalkan hal-hal tidak baik. Ya, kita mesti pikirkan hal-hal yang baik. Itulah sebabnya kita mungkin disuruh banyak
berdoa, berzikir. Karena kalau itu semua kita lakukan, maka tidak ada lagi khayalan-khayalan ataupun pikiran-pikiran yang tidak bagus. Nah, innama yurakhasu fil kadhibi idza kana sidqu yufdi ila mahzurin akhar asyadda min al-kadhib. Ya, jadi ini ada satu catatan dari Imam Ghazali bahwa dibolehkan, ya, diringankan, dibolehkan dusta itu. Ya, apabila kebenaran itu membawa kepada suatu suatu bahaya lain yang lebih parah daripada ketika kita berdusta. Artinya kalau kita menyatakan sesuatu yang benar, maka itu akan membawa kepada sesuatu yang sangat tidak baik akibatnya dibanding kalau kita berdusta. Barulah dibenarkan kita berdusta. Fayubahu kama tubahul maitah idza adda tarkuha ila mazurin akhar asyadda min akliha wa huwa fawatuh. Ya, jadi dusta itu dibenarkan. Kalau begitu sebagaimana bangkai itu dibenarkan kita makan, apabila kalau kita tidak makan, maka dia akan membawa kepada kematian. Jadi lebih baik kita makan. Yang dimaksud di sini, begitu juga dusta. Kalau kita berkata benar, maka dia akan membawa kepada sesuatu yang lebih buruk lagi akibatnya dibanding kalau kita berdusta. Itu yang dimaksud. Qalat Ummu Kalsum radhiyallahu anha. Ya, Ummu Kulsum berkata, "Ma rakhasa Rasulullah fi syai'in min al-kadhib illa fi salasin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ceritanya Ummu Kalsum, ya, anaknya kan. Ma rakhasa Rasulullah SAW fi syai'in min al-kadhib illa fi salas. Tidak pernah Rasulullah membenarkan orang boleh berdusta kecuali pada 3 tempat. Jadi ada 3 tempat orang itu dibenarkan untuk berdusta. Ar-rajulu yaqulu al-qawla yuridu bil islah. Ya. Kalau perkataan itu, ya, seseorang itu dia melakukan dusta karena keinginannya untuk mendamaikan orang, ya, maka itu dibenarkan. Ya, ini ar-rajul yaqulu al-qawla yuridu bil islah. Tujuannya untuk mendamaikan dua orang atau dua kelompok, maka terjadilah dusta, maka itu tidak apa-apa. Warrajul yaqulu qaula fil harb, begitu juga kalau seseorang itu dalam permusuhan, dalam peperangan, maka terjadi kata-kata dusta, ya tidak apa-apa. Tujuannya untuk bagaimana supaya dia bisa menyelesaikan dengan kemenangan umpamanya. Warrajulu yuhaddisu imra'atahu, begitu juga lelaki atau seseorang yang berbicara dengan perempuan, istrinya. Ya, kalau dikhawatirkan nanti marah apa segala, maka dibenarkanlah untuk berdusta. Ya, itu dusta yang tidak terlalu berat lah. Ya. Kalau hal-hal yang bisa membawa kepada kemunafikan, kejahatan, tentu tidak dibenarkan juga. Inilah 3 faktor, ya, 3 tempat Rasulullah kata anaknya Ummu Kalsum dia benarkan berdusta. Wahaza, dan ini lianna asrar al-harbi law waqafa 'alaiha al-adu istara. Ya, karena rahasia perang itu, ya, kalau ini diketahui oleh musuh, tentu mereka akan berani melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu juga rahasia suami. La waqafat alaiha imra'ah. Kalau perempuan mengetahuinya, nasya min fasadun a'zam min fasadil kadhib.
maka akan muncul nanti satu kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan berdusta. Maka dari kalau mutakhasimani ada jelaskan kembali oleh Imam Ghazali bahwa dua orang yang yang bermusuhan. Tadumu bainahuma al-khusuma wal adawa. Sudah lama mereka bermusuhan. Faida amkanal islahu bikadzib. Kalau memang ada kemungkinan tidak bisa damaikan dengan dusta, fazalika aula. Lebih baik. Fa'aza ma warada bihi al-khabar. Wa ma fi ma'nahu kazibul insani liyastura mala ghairi an zalimin. Ya, jadi sama juga umpamanya seseorang berdusta karena ingin menyelamatkan harta orang lain daripada orang zalim. Ya enggak apa-apa lah. Au ingkaru liyastura ghairahu. Atau dia mengingkarinya supaya dia menutup ya orang lain. Bal ingkaru limaksiyati nafsi an ghairihi. Begitu juga dia ingkari kemaksiatan pada dirinya demi kebaikan orang lain. Fa innal mujaharata bil fiski, karena menyatakan kefasikan itu wa izharahu dan menyatakannya adalah haram. Wa ingkaruhu jinayatan nafsi ala ghairihi bitatyibi qalbihi. Tapi mengingkarinya ya jinayah ya dosa dirinya minta kepada orang lain untuk memperbaiki hatinya. Wa ingkaruhu ma zaujati ayakuna darratuha ahabba ilaiha. Wa kullu dzalika yarji'u ila daf'il madar. Jadi semua hal-hal yang kita nyatakan ini orang boleh berdusta kalau hal itu tujuannya baik dan kalau kita menyatakan yang benar maka itu akan mendatangkan kerusakan yang berat. Saya kira ini biasa kita ini pakai. Wala yubahu li jaladi ziyadati malin wajah wa fi yakunu kadhibu aksarin nas. Nah, jadi tidak dibolehkan untuk memperoleh tambahan harta atau memperoleh kedudukan, sedangkan kita berdusta kepada kebanyakan orang. Summa idza turra ilal kadhib, kemudian kalau terpaksa harus berdusta, falyadil ilal ma'arif ma'amkan. Maka hendaklah artinya bersederhana, ya itu artinya dia bersederhana. Ya, jangan kalau bisa dia pakai sedikit ya, siasat syariah lah. Hatta la ta'tada nafsu kadhib, sehingga jangan dibiasakan dirinya untuk berdusta. Jadi walaupun kita tahu berdusta ini banyak manfaatnya dibanding kalau kita benar, tapi kita tidak boleh menjadikan itu suatu hal yang biasa. Karena Ibrahim an-Nakhai idza fid dar kana li khadimati quli lahu utlubhu fil masjid. Ya, Ibrahim an-Nakhai kalau dimintai ya, di rumah maka dia berkata kepada khadimahnya, pembantunya, kasih tahu orang itu ya, cobalah tanya, kalau cobalah cari di masjid ya. Jadi kalau ada orang yang cari di rumah, disebutkan coba cari di masjid. Nah, itu kan ada dusta di situ. Wa kana asy-sya'bi yakhuttu dairatan wa yaqulu hadimati da'i al-isba' fiha wa quli laisa hauna. Itu juga Imam Asy-Sya'bi ini semua ulama, dia menggariskan satu bundaran, di situ, kemudian berkata kepada khadimahnya, da'i al-isba' fiha, coba letakkan kamu punya jemari di situ. Wakuli dan katakan laisa huna, tidak ada di situ. Ya ada situ ada ada kebohongan.
yang dibenarkan. Ini ulama-ulama semua Ibrahim An-Nakhai, Syafi'i. Wa qala ba'duhum ya'tadiru indal amir. Ada sebahagian mereka yang ulama ini dia intizar kepada sultannya. Fayaqul munzu faraktuka ma rafa'tu jambi minal ard illa masya Allah. Ya, sejak kami tinggalkan kamu, Tuhan, ya kami tidak pernah ya mengangkat pinggang kami dari tanah kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sakit, ya, sakit. Wa kana ba'duhum yunkiru maqal. Lalu sebagiannya mengingkari apa yang dia katakan. Inna Allah Ta'ala la ya'lamu ma qultu min zalika min syai'. Wa yuhimu nafi bi harfi ma wa huwa yuridu ghairu zalika. Jadi itulah apa namanya contoh-contoh yang disebutkan ulama. Begitu juga ada apa namanya tujuan-tujuan tertentu atau mari artinya ini apa namanya ya semacam main-main lah, ya semacam main-main. Kata Rasulullah seperti sabda Rasulullah, la tadkhulul jannata ajuz. Ya, orang tua itu tidak masuk di surga. Ya, karena nanti tidak ada lagi orang yang sudah tua nanti akan wa nahmiluki ala waladil ba'id. Ya, kami bawa kamu dengan anak ya unta kecil itu. Wa fi aini zaujuki bayad. Ini semua kata-kata yang apa namanya seakan-akan dusta. Ya, padahal ada maksud lain. Di anna hazihi al kalimat, karena kalimat-kalimat ini awhamat khilafa ma ara. Wa yubahu mislu dzalika ma nisa wasibyan litatyibi qulubihim mizah bil mizah. Jadi semua ini adalah dibenarkan baik kepada perempuan, kepada anak-anak, tapi tujuannya untuk apa namanya untuk menggembirakan mereka, ya, menggembirakan. Dan saya kira dusta ini atau perkataan yang tidak benar ini tidak merusakkan orang lain, ya, hanya memberikan hiburan kepada anak-anak, pada perempuan. Wa kadzalika man yamna an akli ta'ami fala bagi akzib. Kalau dia tidak mau makan sesuatu makanan, tidak perlu dia berdusta. Wa yaqulu la ashtahi, saya tidak suka. Iza kana yastahi, kalau dia suka, bal ya'dilu ila al-ma'rif. Dia mengatakan ya tidak biasa. Nah, jadi apa namanya? Kita tidak, saya tidak suka padahal hatinya itu sangat suka. Ya berarti berbohong kan. Qala Nabi SAW limra'atin qalat zalika la tajma'i kaziban wa ju'an. Jangan kumpulkan dusta dan lapar. ini yang dimaksud tadi. Jadi disuruh makan katanya la ashtahi. Saya tidak suka makanan. Padahal dia suka. Cuma dia mungkin malu-malu atau apa. Al-afatus saniya al-ghibah. Nah ini biasa juga ini. Wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum mayyakula ma fihi maitan fakarihtumu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghibatu asyaddu minaz zina. Jadi lebih parah daripada zina. Wa auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam mamma tataiban minal ghibah. Barang siapa yang mati tobat daripada ghibahnya, bahwa akhir mayyadkhulul jannah. Dialah orang yang paling akhir masuk surga. Wa man mata musirran alaiha, barang siapa yang mati masih suka lagi berghibah,
awal ma yadkhulun nar, dialah yang pertama masuk surga. Nah, itu bahayanya sifat ghibah ini. Marartu lailata usriya bi ala qaumin yahmushuna wujuhahum biasfarin. Jadi ada satu kaum itu yang corak-corak dia punya apa, corak-corak dia punya wajah, nah, dengan kuku mereka. Maka ditanyalah, bertanyalah Rasulullah, mana Allah siapa? Wakilah haulai ladina tabunan nas. Mereka lah yang suka gibah, suka menyebut-nyebut kejahatan orang lain. Wa'alam annal haddal ghibah kama bayyanahu Rasulullah. Jadi ketahuilah bahwa sebenarnya definisi ya ghibah itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah, yaitu apa itu ghibah? Antazkura akhahu bima yakrah. Kamu sebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Ya, dia tidak suka. Lau balagahu, apabila perkataan kamu itu sampai kepadanya. Wa in kunta shadikan, sekalipun kamu benar. Sawaun zakarta nuqsanan fi nafsi, au akli, au thawbi, au fili, au qawli, au nasabi, au dari, au dabati, au syai'an mimma yata'allaqu bihi. Jadi apa saja yang kita sebutkan tetapi itu merupakan hal-hal yang tidak disukai. Innahu wasi'ul kummi, innahu tawiluz zaili, hatta zukira inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqila ma ajazah qala iktabtumu. Jadi kalau Rasulullah yang mengatakan, sekalipun kita katakan wah dia itu sangat bajunya sangat besar, tangannya sangat panjang, nah, itu pun sebenarnya bukan suatu celaan, tapi dia mengatakan sesuatu yang benar. Ya, sehingga ada Rasulullah mengatakan bahwa ada seseorang itu dia sangat lemah, kasihan. Bukan berarti dia mengejek, tapi dia mengatakan dia sudah sangat lemah, dia sangat tua dan sebagainya. Maka Nabi mengatakan itu juga termasuk ghibah. Begitu saya kira kalau kita perhatikan definisi yang dibuat oleh Rasulullah ini tidak ada orang yang selamat ini kan kita bicara. Wa syarat Aisyah radhiyallahu anha biadiha ila imra'atin inna kasira. Pernah Sayyidatina Aisyah menunjuk dengan tangannya kepada seorang perempuan. Bahwa perempuan itu sangat pendek. Dia tidak dengar, tidak apa dia. Oh itu perempuan sangat pendek. Maka Rasulullah mengatakan, iktabtiha. Kamu itu sudah ghibah kepadanya. Wabihaza yu'lam annal ghibata la taktasir ala lisan. Jadi kalau kita lihat, ghibah ini bukan hanya di atas lidah. Balla farqa baina yasulat kafin biliad atau birrams atau bil isyarah. Secara dengan tangan kita tunjuk seperti Aisyah tadi, atau dengan isyarat, atau dengan gerakan, atau ta'rid al-mufhim, itu sesuatu yang yang bisa memberi paham bahwa orang itu begini. Inna ba'da aqribaina wa tasdiqaina kada wa kada. Itulah yang sangat halus ya, sangat mendalam yang dimaksud dengan ghibah. Wa alam anna akhbasa anwa'il ghibah ghibatul qurra. Yang paling ghibah yang paling busuk itu ialah ghibahnya para qurra. Qurra ini para ulama lah. Para ulama, para pembaca Al-Quran. Yaquluna masalan alhamdulillah alladzi lam yabtalina bidukhuli ala sultan
ditolak di dunia. Kami bersyukur kepada Allah karena kami tidak dicoba senantiasa dicoba untuk berziarah ke rumah sultan untuk meminta sesuatu. Jadi dia sindir orang-orang yang suka pergi minta-minta pada sultan. Au na'udzubillah min qillatil haya. Kami berlindung kepada Allah daripada apa namanya ini kurang malunya. Ada orang yang di na'udzubillah. Jadi dia itu adalah ghibah juga. Wahum yafhamun al-maqsud bizalik. Sedangkan mereka memahami maknanya. Wa yaquluna ma ahsana awwala fulanin laula annahu buliya bimisli ma buliya bihi amsaluna. Wa huwa qillatu sabri 'ala dunya. Nasallahu yu'aqibana wa yaqul bizalika al-ghibah. Banyak sekali orang yang bisa terkena dengan ghibah. فيجمعون بين الغيبة والرياء وإظهار التشبه بإصلاح الصلاة في الحذر من الغيبة. Jadi mereka satukan, kumpulkan semua antara ghibah, ria, izhar tasyabbuh bi asli shalah. Artinya apa namanya ini? Menyerupakan dirinya dengan orang-orang soleh, padahal bukan orang soleh. Nauzubillah. Wakadzalika kad wahid wa yaghfulu anhu hadirun. Kadang apa namanya? Kadiptar ghibah satu dan dia lupakan yang lain. Fakul subhanallah ma'ajaba. Jadi artinya kita tidak boleh menyebut sesuatu yang kita anggap sesuatu itu membawa kepada ketidakbaikan orang lain. Wakadzalika kad yuzhirul mustami' ta'ajjuban min kalamil muhtab hatta yazidu nasyatuhu fil ghibah. Terkadang ada orang suka sekali mendengar perkataan-perkataan seperti itu, sehingga dia juga akhirnya setuju dengan perkataan itu, maka dia juga termasuk orang ghibah. Fakaifa idza harraka nasyatahu ta'ajjub. Jadi ini Imam Ghazali sangat peka sekali ya, sangat halus sekali di dalam memahami. Saya kira semua di situ. Jadi malah di sini terakhir dikatakan fal ghibatu bil qalbi haramun. Jadi kalau ada ghibah dengan hati tidak disebut, dengan hati saja. Kama annaha bil lisani haram. Jadi walaupun tidak disebut, dalam hati saja itu sudah haram. Illa ayyuttarra ila ma'rifatihi bihaitsu la yumkinu at-tajahul. Kecuali hal-hal yang terpaksa kita mengetahuinya, karena tidak bisa kita apa namanya tidak memberikan perhatian. Tapi perlakuan anak-anak kita, sahabat-sahabat kita yang dekat, yang tentu kita sebutkan itu. Hampir semua sama. Ya. Mana lagi? Yang rabi, yang keempat ini tahzirul muslim min syarril ghairi idza alima annahu law lam yazkuruhu laqulibat syahadatuhu kama yadhkuru muzakki. Itu juga kita berikan perhatian pada orang muslim supaya jangan suka menyebutkan kejahatan orang lain. Perlu kita sebutkan ya, kalau dia ketahui bahwa kalau tidak disebutkan maka akan berubah dia punya syahadah penyaksian. Kama yazkurul muzakki au yu'amilu yunaki
wa tadarrar wa yazkuruhu lima yatawakkau tadarruhu bi. Jadi itu yang keempat itu. Kita harus beri perhatian kepada orang Islam ini supaya jangan ya, suka ya, mencari kejahatan orang lain. Yang kelima, ayyakuna ma'rufan bismin fi aibun. Ya, ayyakuna ma'rufan bismin fi aibun. Kayak kalau dia sebagai orang yang terkenal, yang ma'ruf dengan nama, tapi nama itu ada celahannya. Celahannya. Biasalah banyak nama-nama itu yang ya, terkadang banyak kalau dalam bahasa Arab Pak Mas, Arash, ya, yang apa namanya yang bengkok kakinya, yang apa. Ya, wala isma ala man zakarazari. Maka tidak ada dosa kalau kita sebutkan fal udulu bila ismin akhar aula. Tetapi lebih baik kita sebutkan nama yang baik. Jadi kalau ada kebetulan namanya selalu membawa kepada sesuatu yang tidak baik, maka lebih baik kita udul bila ismin. Kita gantikan dengan nama lain yang lebih sesuai. As-sadis ayyakuna mujahiran bizalikal aib. Ya, la yakrahu ayyuzkara bihi al-khannas wa sahibil mahfud. Ya, kita harus jelaskan ya, dengan kekurangan itu. Tidak apa namanya layok rayu zakabi itu tidak makruh, artinya tidak ada ya, dosanya kalau kita sebutkan kalau mukhannas, orang yang mukhannas, orang yang apa namanya lelaki seperti perempuan, perempuan seperti lelaki, sahibil mahfud dan lain sebagainya. Faqala Al-Hasan salah satu lagi batalahum. Ada tiga hal ya, tidak ada ghibah baginya. Sahibul hawa, orang yang mempunyai apa namanya hawa nafsu, wal fasik, orang yang fasik, al mu'lin bil fiski, yang terang-terangan melakukan kefasikan, al imamul jair, dan pemimpin yang zalim. Maka orang ini tidak ada ghibahnya kan, itu sudah menjadi sifat mereka. Wa haula yajma'uhum annahum mujahiruna la yakrahuna zikra was sahih anna zikra al-fasik bi ma'siyatin yakhfiha yakrahu zikraha la yajuzu min ghairi uzri. Tapi kalau menurut Imam Ghazali di sini kita tidak boleh apa namanya menyebutkan orang yang dengan kemaksiatan yang disembunyikan. Kalau dia ada amalan kemaksiatan disembunyikan, dia tidak suka kalau disebut, maka tidak bolehlah kita sebut juga. Karena itu merupakan ghibah juga. Ya, saya kira ini hampir sama semua penjelasannya. Jadi ini tentang ghibah. Nah, tadi yang ini yang ketiga, al-mira wal mujadalah. Ini juga bahaya lidah ini. Suka bertengkar. Mira, suka bertengkar, suka apa namanya berdiskusi apa macam-macam. Dan tidak bagus lah. Mantara kalmira bahwa muhid. Ini maksudnya. Mira itu artinya bukan berbantah-bantah lah apalah ya. Kalau adalah dengan baik, dengan tujuan untuk mendapatkan, saya bukan ini yang maksudnya. Antara kalmira bahwa muhid. Siapa yang meninggalkan apa namanya pertengkaran itu, maka itulah yang terbaik. Bunyalahu baitun fi alal jannah. Dibangunkan apa namanya rumah
di surga. Man tarakahu apa mubtil. Jadi kalau dia tinggalkan itu berarti dia melakukan perkara yang batil. Bunyalahu baitun fi rabbil jannah. Wa hadza li anna tarka al muhiqqi asyad. Qala sallallahu la yastakmilul abdu haqiqatal iman hatta yada'al mira'a wa huwa muhib. Jadi kita ini tidak perlu terlalu banyak eh, bertengkar ya. Dan mungkin termasuklah berbeda pandang terlalu banyak. Tidak punya asas. Haddul mira al-i'tirad ala kalamil ghairi. Yang dimaksud dengan mira di sini ialah i'tirad ala kalamil ghairi. Artinya tidak menerima perkataan orang lain. Izhari khalalan fi, dengan menampakkan kekurangannya. Artinya dia membantah, ya, suka bantah membantah. Imma fil lafzi, adakah di dalam lafaznya atau maknanya. Warbaisu alaihi, sedangkan yang menjadi motivasi, yang menjadi pendorong ziyadatu taraffu' fi zaharil fadli. Karena dia mau menambahkan ketinggiannya, menampakkan bahwa dia lebih hebat daripada orang lain. Nah, itu namanya merah. Dan ini yang banyak mendatangkan bahaya dalam percakapan. Ya. Termasuk simpel mirau wal mujadalah takwiyatun lihazaini al-khubsaini al-muhlikaini. Jadi ada yang keempat, ini yang terakhir ya. Al-mizah al-ifratu fihi yuksirud dihka. Kalau berlebihan itu memperbanyak ketawa. Wa yumitul qalbah, mematikan hati. Yurisud dagina wa yuskitul mahaba wal waqa. Mewariskan pertengkaran dan menurunkan wibawa. Kalau orang suka mizah, dia suka berkelakar ya, suka main-main, suka mizah. Orang banyak ketawa. Innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhiku bi yulasahu fa ya'lu biya ab'ada min as-suraya. Jadi ini semua larangan supaya kita jangan berbicara sesuatu yang tidak benar, yang membawa orang pada ketawa dan tidak ada gunanya. La tumari akhaka wa la tumazih. Ya, ini semua ini jangan suka bertengkar dengan saudaranya, suka main-main. Ya. Nah, ini kembali lagi tadi, jadi saya kira tidak usah kita baca itu. Ini hadis-hadis Rasulullah yang sudah sering ya, mengangkat dalam ceramah. Masih ada lagi. Al-afa al-khamisa al-madah. Suka memuji ya, ini juga saya kira banyak juga terjadi pada kita. Kama jarat bi'adatun nas wa syuara inda ziyaratil muhtasimin min abnai dunia. Yang suka memuji. Kalau dia pergi ziarah, dia puji-puji kawannya. Kama jarat bi'adatul qusos wal muzakirin. Begitu juga ahli kisah, tukang cerita. Muzakir juga orang yang memberi nasihat itu. Karena yamdahuna man yahduru mujalasatuhum minal agniya. Nah, ini sebenarnya ya, saya rasa ini sudah banyak kejadian yang suka memuji-muji. Apalagi kita umumnya di Indonesia lah, ya, kalau kita mau bicara
Semua kita puji dulu, yang terhormat ini, yang terhormat ini. Kalau kita puji dulu, setelah kita puji baru ya kita memberikan sedikit. Ya. Jadi inilah semua disebutkan. Sekira kita sudah paham ini semua. Banyak sekali. Nah, ada lagi, masih lagi terkait dengan jadi kita baca yang terakhir wa yang bagi ayuzhira karahatal madah. Jadi seharusnya kita menyatakan tidak suka pujian itu. Wa yakrahu biqalbi. Kita benci dengan hati kita. Wa ilaihi isyara uhsu fi wujuhil maddahin atau tebarkanlah ya tanah di atas wajah-wajah orang yang suka memuji-muji. Sekarang ini banyak orang suka memuji. Waqala ba'duhum lamma usni alaih Allahumma inna abdaka haza taqarraba ilayya bimakti. Ya, ini ulama dulu lah begitu. Wa ana usyiduka ala makti. Ya Allah, hambamu ini yang suka memuji ini mendekatkan saya kepada kebencianmu dan saya mempersaksikan di hadapanmu bahwa dia itu berada di atas kebencianmu. Kebenciannya. Orang siduka alamat. Saya saksikan dia itu adalah orang yang dibenci oleh Allah. Wala aliyun Allahumma ikfirli ma la ya'lamu. Ampunilah saya daripada apa yang dia tidak ketahui. Wala tuakhirni bima yakulu. Jangan siksa kami dengan apa yang dia katakan itu. Waj'alni khairan mimma yazunnu. Jadikanlah kami lebih baik daripada apa namanya apa yang mereka kira. Ini bagus ini, dihafal-hafalin. Jadi kalau ada orang yang puji kita, eh, ini kita pakai doa Sayyidina Ali. Allahumma gfirli ma la ya'lamu wa la tu'akhirni bima yaqulu waj'alni khairan mimma yazunnu. Karena ini banyak ini, terutama apa namanya dalam pergaulan sehari-hari orang yang suka memuji-muji di hadapan kita dipuji-puji apa itu tidak boleh sebenarnya. Yang ada doa yang satu lagi, Allahumma inna abdaka haza taqarraba ilayya bimakti wa ana ushiduka ala makti. Bagus juga. Ini semua adalah merupakan nasihat Imam Ghazali tentang perkataan, ucapan yang timbul dari lidah kita. Supaya kita berhati-hati, kita menggunakan lidah itu sesuai dengan keperluan. Kalau di tempat-tempat lain banyak. Supaya lidah itu dibiasakan berzikir, berdoa, baca Quran, dan lain sebagainya. Jangan dipakai untuk banyak bicara, banyak apa namanya. Kecuali yang mau dinasihat lah, yang memberi nasihat pun harus betul-betul nasihat itu betul-betul nasihat yang benar ya, dari Rasulullah, dari Allah terkait dengan agama. Saya kira cukup ini saja dulu. Jadi saya kira tentang yang kedua tadi itu syarahul kalam ya, bagi kita ini sudah paham betul. Kita tidak boleh terbanyak bicara. Walaupun setelah masuk pada tadi pujian lagi bala
berbantah-bantah lah ya, mungkin kita juga perlu sedikit ya apa namanya membiasakan diri meluruskan sebagaimana panduan yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali. Ini semua yang 10 ini nanti terkait dengan apa namanya eh, kejahatan ya, amal-amal kejahatan. Al-amal al-mazmumah, ya, syarahul ta'am, syarahul kalam. Dan sekarang ini insya Allah yang kali kita baca al-gadab, marah. Ini juga marah. Emosi. Kalau kita bicara biasa ini, semua ini adalah sebab emosi kita lah. Orang banyak makan itu karena emosinya, karena dia suka sekali. Kalau banyak bicara juga begitu. Marah juga begitu. Nah, insya Allah kita akan baca. Nah, yang penting di sini kita bisa runutkan dalam pemikiran kita bahwa inilah perkara-perkara yang bisa mendatangkan dosa atau kejahatan. Syarahul ta'am, syarahul kalam, adab, dan lain-lain sebagainya. Ada 10 yang nanti kunci yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Setelah kita simak bersama tadi pemaparan dari Beruta tentang al-qismu tsalits di al-amali al-madmumah pada al-aslu tsani di syarahil kalam. Baik para hadirin wal hadirat sekalian, kami persilahkan jika kiranya ada ingin yang didiskusikan bersama Andre Beruta atau ditanyakan, disilahkan. Tafadhol. Oke, saya pakai. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami muliakan semua Bapak Prof. Saya cuma hanya ingin bertanya, ini ada hal yang sering kita lihat ini secara realitas. Ya, Tingkat kebohongan ringan. kebohongan ringan. Ya, apakah masuk kategori kebohongan ringan itu atau kebohongan berat seni berdialektika. Kalau Plato bilang itu sebuah teknik dalam berbicara ya, dialektika itu untuk menarik simpatik ya, para simpatisan. Kan rata-rata itu yang dipakai nih, Prof, maaf, para pejabat. Ya mungkin maaf, misalnya di kampus-kampus itu pasti ada tuh. Ada pimpinan itu yang suka mau dipuji-puji. Aduh, misalnya Bapak Prof ini luar biasa. Iya, luar biasa berhasil ini Prof. Maksud saya, bisakah tidak menggunakan kata itu, tapi kita sadar bahwa kan kalau tidak salah Prof, kalau kata salah satu hadis pernah aku baca, kalau ada yang puji-puji itu lebih tampar pakai pakai debu wajahnya supaya tidak sombong. Itu tetapi kiat-kiat politik untuk mendapat simpatisan dan untuk memenangkan suatu pertarungan. Itu yang pertama. Yang kedua, Prof, kita para ustaz itu rata-rata menjadi sorotan kalau mau balik. Maksudnya kami itu bukan kita, Prof. Ditanya oleh penceramah, ditanya oleh jemaah, di mana mungkin ustaz tuh? Di OTW. Padahal ini baru mau keluar dari rumah ini, Bro. Jadi apa ya? Itu kan sedikit banyaknya kebohongan itu akan mengurangi daripada suatu pahala.
Jadi pertanyaan, apakah ada Nabi pernah menyampaikan begitu? Kalau tidak salah, Prof, pernah canda juga. Nabi kan pernah bercanda. Wahai Abu Bakar, kira begitu, pulanglah segera ke rumah. Karena istrimu putih matanya, kan ya mata putih. Tapi orang itu bisa menafsirkan istilah putih mata itu kepingsang kah, apa, dan seterusnya. Itu mungkin kesimpulan pertanyaan Prof. Bagaimana trik-triknya untuk menjauhkan diri dari dosa terhadap apa namanya dialektika dan penyampaian puja-puji terhadap pimpinan dan seterusnya itu. Ya, tapi Prof, maaf agak umum saya bertanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Kalau kita melihat realita ya dalam masyarakat ini sesuatu yang sangat sulit untuk dihindari sebenarnya. Apalagi sekarang ini dengan media sosial. Saya pun terkadang berpikir ya, kalau ini semua kita larang, katakan ini adalah sesuatu yang pakai dusta yang diharamkan, suatu amalan yang bertentangan dengan syariat. Nah, sepertinya kita sulit. Bahkan karena itu sudah umum, kita sudah umum. Seperti pujian yang disebutkan tadi. Kadang pujian itu tidak ada sebenarnya, tapi kita sebut juga. Azhar sekarang ini kan dia nyatakan juga itu yang ya sepertilah yang kita apa namanya lihat sekarang ini kalau uh, memberikan sambutan resmi atau bicara pidato resmi Ya, itu kan betul. banyak pujian itu, apalagi yang terhormat lah, yang mulia lah, yang apa tuh. Saya terkadang gimana caranya, dan saya lihat terkadang itu yang separuh ceramah itu di situ. Semua orang disebut, semua dinyatakan bagaimana kebaikannya, bagaimana kehebatannya. Jadi ini satu perubahan yang sangat inilah. Dan bukan hanya kita di Indonesia, tempat-tempat lain pun. Saya lihat di Mesir pun sekarang ini. Kalau dulu di Mesir tidak ada sama sekali itu. Tapi sekarang udah mulai juga sebut semua siapa-siapa yang hadir. Mungkin karena itulah ya pengaruh media sosial ini yang menjadi satu tradisi ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu kalau kita melihat ke situ ya susah untuk kita membuatkan ya, satu hukum. Penting yang beradab itulah ya, kita harus cari bagaimana beradab kita menyebut seseorang atau kita puji seseorang dengan adab. Itu saja lah yang harus kita perbaiki. Kalau kita mau lihat seperti nasihat Imam Ghazali tadi ini, wah agak susah juga. Ya, karena itu bisa sangat bertentangan dengan tradisi kita sekarang. Di zaman Imam Ghazali yang dinyatakan tadi dalam kitabnya itu ya mungkin betul-betul di zamannya itu masih lagi terpelihara. Sekarang yang namanya gibah itu sudah tidak. Jadi kalau kita kaitkan dengan media sosial, semua gibah di situ. Gibah semua dinyatakan kebaikan kejahatan orang lain. Jadi apa-apa yang kita harus, walaupun umpamanya uh, MUI sudah memberikan fatwa bagaimana cara pedoman kita di dalam bermedia sosial, tapi tetaplah apa yang menjadi kebiasaan. Jadi kalau saya itu
saya lebih suka banyak tidak mengomentari lah. Saya lebih banyak mengisi lidah saya ini dengan berzikir dan berdoa daripada banyak bicara tentang orang lain, tentang jadi terpaksa kalau umpamanya disuruh buat sambutan, disuruh buat nasihat, terpaksa harus bicara juga. Tapi saya harus bicara secara umum, ya, tidak akan membicarakan secara khusus yang berlaku di masyarakat. So, kalau bicara soal apa namanya amar ma'ruf nahi munkar secara umum, itu yang saya untuk mengurangi sedikit. Karena kalau saya masih dihantui dengan sabda-sabda Rasulullah ini yang terkait dengan ghibah, terkait dengan madah, mira dan sebagainya. Apalagi terkadang apa namanya istilah yang ada di media sosial hoax. Hoax itu kan dusta, itu palsu. Jadi kita umat Islam ini ya paling kita mengurangi lah, ya, jangan terlalu apa namanya terlalu banyak, ya, terlalu banyak beristighfar lah, banyak beristighfar. Saya kira memang zamannya kita sekarang, di akhir zaman ini kita susah untuk betul-betul berjalan di atas rel yang sudah digariskan dalam agama, itu susah. Nah, pasti kita akan terpeleset dengan kebiasaan-kebiasaan orang sekarang. Saya kira itu saja lah jadi tip yang saya ini kan, ya, kita jangan terlalu banyak ya, memberikan penjelasan lah, kalau tidak penting. Kecuali kalau penting, mau khotbah, mau ceramah, mau apa itu. Tapi kalau tidak, tidak usah terlalu banyak memberikan. Kecuali kalau ada pertanyaan dari masyarakat. Itu hanya memberikan penjelasan karena kita pahami dari media sosial dan sebagainya. Kira tidak perlu. Baik kita isi, biasakan lidah kita ini berzikir. Lidah kita ini biasakan berdoa. Dan otak kita ini biasakan berpikir untuk mendapatkan kebesaran nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang paling, kalau kita mau ini. Sekarang ini kita mau lihat apa namanya perbuatan orang, kita juga ikut, itu berbahaya juga. Lebih baik kita punya sikap. Itulah mungkin manfaatnya kita sedikit membaca kitab-kitab turas Imam Ghazali ini, walaupun mungkin kita tidak bisa menerapkan 100%, tapi sedikit sebanyak adalah yang bisa kita jadikan sebagai panduan dalam apa namanya hidup ya sekarang ini, terutama dalam pergaulan sehari-hari kita. Saya kira cukup itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Kasih Prof. Kasih. Banyak Bung. Terima kasih banyak kepada Prof. Abdullah atas partisipasinya. Kembali kami persilahkan kepada hadirin jika ada yang ingin kita ditanyakan pada Anda berusaha, disilahkan. Bisa Taufik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, terima kasih Andi Taufik. Ya. Secara saya paham sedikit, teringat di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu karena tadi dikaitkan dengan
apa namanya, lidah dengan kalbu itu ada kaitannya dengan dekat sekali kelihatan tadi sini. Lidah dengan kalbu. Jadi ketika kita tadi dipahami sedikit mengatakan ada hadis sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika lisanak. Jadi lidah itu harus kita tahan. Kemudian dari satu lagi teringat, la taksirul kalama bi ghairi zikrillah. La taksirul kalama bi ghairi zikrillah. Fa inna kasratal kalami bi ghairi zikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi. Yaitu. Jadi saya tertarik sekali guru tadi, ya kita ganti saja dengan zikir-zikir itu. Kalau misalnya kita kalimat-kalimat yang kita ini tidak terarah atau apa ya, sudah diganti dengan zikir. Saya kira itu tadi jalan keluarnya cakep sekali tadi itu bab satu itu. Terus cuma sedikit ketika kita mengatakan tadi memahami bahwa ghibah itu seolah dari awal kita pahami gira itu nanti keluar dari lidah itu. Yeah. Tapi di perjalanannya ada lagi namanya ghibatul qalb. Ghibat qalb, bagaimana bisa kira-kira tidak sempat berterpikir, hati ini tidak sempat masuk menjadi ghibah ini, sekalipun tidak diucapkan, karena ini tadi masuk kategori juga ghibah itu juga bisa juga itu sekalipun hanya dalam hati, yang saya paham tadi begitu. Nah, gimana ya, bagaimana kira-kira ini hati nggak sempat gitu loh, maksud saya gitu, nggak sempat kepikir bergibah gitu. Ya, selalu kembali kepada zikrullah tadi. Itu bagaimana membiasakan diri Pak tadi itu sehingga minimal tadi ini kita jauh dari prasangka-prasangka dari hati terutama tadi ini. Gimana caranya Puan supaya hati ini selalu mengarah kepada hal-hal yang tidak non gibah gitu. Ya. Saya kira itulah kalau zikir ini tepat ya sesuai dengan petunjuk agama kita. Tentu hati ini akan ikut zikir itu kan, bukan ikut namanya saya masuknya ghibah dalam hati itu kan bukan dari nafsu kita, setan kita yang muncul dalam hati seakan-akan kita suka mengingat kejahatan orang lain, ingat mengingat kebaikan orang lain itu sebenarnya tidak terlalu. Artinya kita itu kalau menurut kajian zikir itu memang hati kita ini selalu banyak mengarah kepada Allah. Itu yang disebutkan guru Ridwan Al-Qursyad itu, supaya hati itu hanya selalu kepada Allah. Jangan banyak berpikir kepada sesama manusia itu. Kita pikirkan sesama manusia tapi untuk menunjukkan kuasa Allah. Tapi jangan akhirnya muncul iri hati lah, muncul. Karena kalau muncul apa itu maknanya hati itu sakit. Yeah. Sakit. Artinya selalu ada rasa membandingkan diri kita dengan orang lain. Sebetulnya tidak ada itu. Dalam Islam itu tidak pernah ada. Kita dengan Tuhan kita. Tidak ada kita dengan orang lain. Paling yang ada itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Cuma di situlah ada hubungan kita sesama manusia. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau itu yang kita amalkan, saya kira enggak. Walaupun sampai ke kita kebaikan orang lain, sampai ke kita kejahatan orang lain, itu tidak berpengaruh lah dalam jiwa dan hati kita. Itu tidak berpengaruh. Karena itu kan pemberian orang. Yeah. Yeah. Pemberian Tuhan kepada seseorang.
Sama dengan Kasih. rezeki umpamanya kan. Kalau rezeki kita selalu berpikir rezeki orang lain juga, itu hanya muncullah hasad lah, muncullah dengki lah. Tapi kalau kita lihat rezeki itu hanya kita dengan Tuhan, kan tidak ada masalah. Ya, Kita ya. ada kanaan, kita ada. Saya kira tenang aja, Ya, ya, ya. tidak perlu. Bukan. Tidak perlu. Syukran, Pak. Ya. Saya kira. Baik, terima kasih banyak, Bang. Oke. Terima kasih banyak pada Dr. Mas'ud. Mungkin selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Mas'ud untuk menutup dengan doa. Ya, bacakan doa sedikit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azim, la ilaha illa rabbul arsyil azim, la ilaha illa rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka bi ismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam an tarzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ja'al jam'iyyatan da'wat wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqatan li takhrijil ulama al-qanitin wa da'at mutqin wa rabbil mukhlasin. Waj'alaha manaran arikan lil ulumil islamiyah wa kal'atan ma'muratan lil ma'arif tsaqafiyyah wa masdaran aswinan lil syari' diniyah min nahji ahli sunnah wal jamaah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi a'malina bi jam'iyati waj'al bi usratiha wa dawati ila usrati bi ishaqi wa afiyati wa aniyah wa atmi jami'a wadha'ifiha fi ahli sa'adah fi dunya wal akhirah wa wafiqna li salih a'mal tamam karim al akhlaq wasli zata bayin wa la taj'al dunya akbar hamillah maghfir min wa salati alaina man lam yarhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma saddid wa ayyid dawlata Indonesia kalawlatin mubarakatin fit taqaddum wal amn was salam wa sa'il bilad muslimin ya Hannan ya Mannan. Allahumma akrimha bil lazzatil ihkam ila al haqq wal khair wa ja'ala buqatan maymunatan wa baldatan tayyibatan ma'muratan wa'jal ahnaha min al mutma'innin mustasiqimiddin. Amirina bil ma'ruf nahina 'anil munkar ya mu'minina billah ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina bil ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa sallim. Warzuqna kamal mutabitullahi zahirin wa batinan bi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal du'ana bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya Prof. Baik, terima kasih banyak pada Dr. Mas'ud, pada Guru Ta, Ustaz Kajian Syamsul Bari, pada Prof. Abdullah, pada hadirin sekalian. Kita akhiri bersama billahi taufiq wad da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukran. Ini Taufik. Apa kabar?